Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di My Wave Are Strange. Artinya di sini adalah istriku sangat aneh. Nampaknya Yugen dan bos serta teman-temannya telah menuju tempat untuk ngopi, atau di sini bisa dikatakan tempat untuk minum. Yugen pun sangat tercengang melihat situasi dan kondisi di sana. Kelihatannya di sini banyak perempuan-perempuan cantik yang kemudian bersiap untuk melayani mereka semua. Lagi asik-asik ngobrol dan juga minum-minum. Yugen pun kaget melihat hal tersebut karena saat ini dia masih berumur 19 tahun dan tidak sesuai mungkin dengan dirinya. Permainan merokok Liu Chai terlalu mengejutkan, ucap dari pikiran Yugen saat memeluk perempuan. Di sini Yugen pun kaget karena perilaku perempuan di sini mungkin sangat unik. Dan Yugen sedikit menikmatinya. Ia pun berpikir dalam hati, ada kantong rokok di sini, pikir Yugen sambil melihat dan merilik si gadis tersebut. Ternyata di sini si bos dan teman-teman dari Yugen, dari Quill Daily, ia pun memiliki metode yang aneh dan game yang unik. Ketika dia berhasil untuk menghabisi iblis, dia pun akan pergi ke tempat minum. Di sini ia pun memainkan game bahwasanya barang siapa yang bisa memikat wanita, dia akan menempati posisi yang strategis. Dan di sini terlihat Sun berkata kepada Yugen, karena Yugen saat ini tidak mampu untuk memikat wanita. Hei saudara Yugen, gadis yang Anda pilih tadi terlalu lambat untuk merokok sekantong. Anda kalah, Anda akan mendapatkan hukuman, ucap dari teman Yugen kepada Yugen. Lantas Yugen pun menyetujui dan meneguk minum. Oke bos, adik laki-laki bersedia untuk sujud dan menghormati Anda kakak, ucapnya kepada teman Yugen. Di sini lantas teman yang lain pun berkata bahwasanya gamenya tidak hanya itu. Game berikutnya, Fenger Longou, adalah bibir yang sedikit harum, ucap dari temannya. Di sini temannya yang lain pun mempraktekkan bahwasanya bibir wanita lah sangat cantik. Dan mungkin itu adalah sebagai game yang menarik. Di sini teman dari Yugen yang lain pun berkata, Anda baru saja datang ke sini hanya untuk menjelaskan kepadanya, ucapnya. Ia pun berkata lagi, gunakan kelopak mawar untuk mengolesi sudut mulut gadis ini. Dan lalu kita menutupi matanya atau mencicipi atau mencium untuk menemukan gadis itu dan menang, ucap dari seseorang di sana. Mempraktekkan bahwasannya mencium perempuan tersebut dengan mata terikat. Dan ketika dia berhasil, dia akan memenangkan pertandingan itu. Yugen pun tercengang, ia pun batuk dan muntah darah. Apa-apa yang dilakukan oleh ketua ini dan orang tua-tua ini sangat menyebalkan, ucap dari Yugen dari pikirannya. Itu bukan satu persatu, apakah itu sebuah ciuman? Ucap dari Yugen terengah-engah. Yugen melihat temannya yang saat ini ditutup kepalanya atau ditutup matanya dan berusaha untuk mencium perempuan tersebut. Dengan mata tertutup, kemungkinan dia tidak akan mencium karena bisa saja si perempuan menoleh ke arah yang lain dan dia tidak akan bisa menang. Di sini Yugen pun bingung dan si bos berkata kepada Yugen, "Hei Yugen, apa pendapatmu tentang game ini?" Ucap dari si bos kepada Yugen. Yugen pun hanya mengangguk dan memberikan serta mengacungkan jempolnya kepada si bos. Oke, anggun sekali bos, ucap dari Yugen kepadanya. Tak lama kemudian Guoyi di sini terlihat juga menarik dan berkata yang tidak-tidak sehingga Yugen pun tidak mengerti apa yang dikatakannya. Bahkan menurut saya gunung yang tinggi dan air yang mengalir itu sangat elegan, ucap dari Guoyi kepada Yugen. Yugen pun tercengang melihat apa yang dikatakan oleh Guoyi tersebut. Hei, apa maksudmu? Tinggi, gunung tinggi dan air mengalir, pikir dari Yugen. Di sini Yugen membayangkan bahwasanya sebuah gunung yang tinggi dan kemudian mengalir, ada air di sana, mungkin itu adalah air terjun, pikir dari Yugen. Ini adalah gunung dan air yang mengalir juga, ucap dari Yugen. Membayangkan hal tersebut,
Tapi di sini Yugen tetap berpikiran positif bahwasanya dia masih anak-anak. Apakah orang dahulu bermain begitu mewah? Ucap dari Yugen tercengang. Karena mungkin yang dilakukan oleh yang tua-tua itu sangat menjengkelkan dan Yugen tidak begitu terbiasa. Lantas teman Yugen pun berkata kepada Yugen, ini adalah operasi rutin yang lebih menarik dan membutuhkan pemikiran yang sama dari kedua belah pihak untuk melakukannya, ucap dari teman Yugen. Di sini Yugen pun terkejut dan hanya tertawa. Hahaha, berarti ini dilakukan sepanjang tahun, ucap dari Yugen melirik temannya. Mereka pun di sini asik-asik minum dan bersantai. Lantas si bos pun memperingatkan bahwasanya mungkin saja ada hantu burik yang kemudian akan menghancurkan dan menyerang kota, ucap si bos. Jangan hanya tahu cara bermain, tidak jarang monster membuat masalah di kota Tai'an. Baru-baru ini kalian harus lebih berhati-hati dalam waktu dekat, ucapnya kepada teman-teman yang lain dan juga Yugen. Di sini teman Yugen pun berkata kepada si bos, "Oke bos, tapi ada monster yang muncul," ucapnya. Ia pun berpikir bahwasanya suatu saat atau suatu nanti akan ada monster yang datang. Terlihat di sini, yakni Sun telah berhasil untuk mentuntaskan game yang kedua dan ia kelihatannya cukup senang. Ia pun berkata kepada Yugen, "Hei Yugen, giliranmu datang dan cium." "Oh tidak, ini untuk mencicipi harum bibir wanita yang mengolesi kelopak mawar," ucap dari Sun kepada Yugen. Di sini Yugen hanya mengacungkan jempolnya, meskipun ia tercengang dan kelihatannya bibir dan juga mukanya merah. Di sini dia hanya bisa menerimanya. "Oke, diterima bos," ucapnya kepada teman dari Yugen. Tak lama kemudian di sini Yugen pun bingung untuk melakukan adegan tersebut. Ia pun nampak digigit oleh hantu. Terus temannya berkata, "Hei Yugen, apa kamu baik-baik saja?" ucap dari temannya kepada Yugen. Ada seseorang yang berkata kepada Yugen, "Anda belum memasuki peringkat. Jika Anda tidak dapat menahan diri dan mengeluarkan Yuan Yan, akan sangat sulit jika Anda memikirkan seni bela diri," ucap dari teman Yugen kepada Yugen. Karena saat ini basis kultivasi Yugen tidaklah tinggi, maka dia tidak mampu untuk mengeluarkan energi spiritualnya. Tak lama kemudian di sini tampak Yugen pun membatu dan temannya pun berkata, "Hei benar saudaraku, saya sangat baik. Saya berada di alam Qi dan darah peringkat 9 dan saya akan naik ke peringkat 8. Anak muda, Anda harus bekerja keras dan berusaha untuk memasuki peringkat dalam tingkat 3 tahun dan bertahun-tahun," ucapnya. Di sini nampak Yugen pun tercengang karena itu adalah proses yang sangat lama, pikir dari Yugen. Di sini teman Yugen pun berkata lagi kepadanya, ranah seni bela diri dibagi menjadi 9 peringkat dan setiap 3 peringkat adalah ranah. Peringkat ke-7, ke-8, dan ke-9 adalah si seni bela diri dan ranah darah, ucap dari teman Yugen. Ia pun menjelaskan bahwasanya si bos saat ini adalah peringkat ke-6. Tak lama kemudian di sini Yugen pun dikasih sesuatu, yakni minyak untuk pedangnya, biar pedangnya bisa kuat dan mempunyai otot kawat tulang besi. Seseorang menyodorkan minyak tersebut, lantas ia pun berkata kepada Yugen, "Ya, Anda tidak ada hubungannya dengan gulungan matahari dan Anda harus berhati-hati sebelum memasuki produk. Dan ini untuk Anda," ucap dari teman Yugen kepada Yugen. Nampak Yugen pun bingung apa yang diberikannya, tapi setelah ia pun melihat apa yang diberikan temannya, ia pun tersenyum. "Minyak Dewa Pedang India," ucap dari Yugen yang sangat kaget. Karena dia mempunyai minyak segel pedang saat ini. Dan ketika pedangnya diolesi, maka dia akan kelihatan kuat. Dan pedangnya sangat luar biasa, mungkin seperti itu. Itu adalah pedang asli, bukan pedang yang lain. Oke. Apakah ini ucap dari teman Yugen atau ucapan Yugen kepada orang-orang yang lain? Di sini Guoyi pun berkata,
Apa yang kamu pikirkan? Minyak segel pedang ini diteliti oleh para biksu di Xintianjian dan memiliki efek yang luar biasa pada hantu ketika diterapkan pada senjata, ucap dari Guoyi kepada Yugen. Yugen saat ini tersenyum dengan lebar. Ia pun berpikir bahwasanya akan bisa untuk menghabisi hantu bulu-bulu. Lantas seseorang di sana pun berkata kepada Yugen sambil berbisik. Tidak seperti seniman bela diri yang dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk mengusir musuh. Alat bantu tambahan semacam ini dapat memberikan efek terbesar di tangan para pejuang, ucap dari teman Yugen kepada Yugen. Ia menjelaskan bahwasanya ia akan bisa mampu untuk membunuh hantu ketika ia diolesi dengan ini. Maksud Mimin adalah pedang Yugen, pikirnya. Jangan meremehkan botol ini, artinya mari bersikap rasional. Kesampingkan minyak ilahi semacam ini yang diproduksi oleh Xintianji, mahal dan orang biasa tidak mampu untuk membelinya, ucap dari teman Yugen berbisik kepada Yugen bahwasanya itu adalah barang yang luar biasa dan sungguh sangat berjasa ketika Yugen memakainya yang saat ini belum sampai di level ke-9. Tak lama kemudian di sini Yugen pun mengolesi pedangnya dengan minyak tersebut. Nampak olesan pertama itu mengalir ke pedang Yugen. Nah Yugen, olesi di baris itu, ucap dari teman Yugen. Tak lama kemudian di sini Yugen pun selesai untuk mengaliri pedangnya dengan minyak. Ia pun berpikir dalam hati, sekelompok pengemudi tua terus mengemudi dan memberi saya sebotol minyak ilahi. Kecepatan mobil tidak melambat, itu benar-benar membuat orang marah. Yugen pun bersiap untuk menghabisi siapa saja yang akan datang, terutama hantu si buluk tersebut. Lupakan saja, saya akan pergi ke gubuk jerami dulu untuk menyelesaikannya, ucap dari mereka. Tak lama kemudian di sini nampak sang perempuan pun enak-enak. Hei, apa kabar? Ucap darinya kepada seseorang laki-laki tersebut. Tak lama kemudian di sini nampak hantu buluk telah datang dan ingin mengincar Yugen atau orang-orang yang ingin dihabisi olehnya. Meskipun pria ini memiliki berapa tangan si jinjal, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, ucap dari iblis tersebut. Ia pun berpikir bahwasanya saat ini Yugen tidak mencapai ranah apapun dan bersiap untuk dimakan. Meskipun dia tidak mencapai tingkat apapun, tapi itu akan menyesalkan jika ia tidak melahapnya. Seharusnya ini lebih cepat, basis kultivasi Anda bahkan tidak bisa seorang wanita. Dan jika Anda tidak mendapatkan nilai, ucap dari Yugen, yang saat ini bergegas untuk pergi ke toilet. Dia pun melihat gulungan tersebut dan bersiap untuk mempelajarinya. Tak lama kemudian Yugen pun berjalan di sana dan nampak hantu buluk pun bersiap untuk mengikuti Yugen kemanapun dia pergi. Nampaknya Yugen harus bersiap-siap di sini karena musuh mungkin sangat kuat. Tak lama kemudian Yugen pun sudah memasuki kamar kecil. Ia pun saat ini tengah mengucurkan sesuatu dari jurang. Ia pun di sini telah mengeluarkan air kecilnya dan sambil membaca gulungan tersebut. Ini sangat sulit, saya tidak mengerti sama sekali, ucap dari Yugen mempelajari gulungan tersebut. Ia pun sedikit bingung untuk mempelajarinya, bahkan di toilet saat ini. Tak lama kemudian di sini terdengar sesuatu. Ding dong, bulu mata. Tak lama kemudian seperti peta bintang, ia pun mengeluarkan sesuatu layaknya informasi yang bisa didapatkan oleh Yugen. Nampaknya nominasi itu akan mendapatkan sesuatu yang unik. Di sini terdapat roh dapat membantu tuan rumah memahami latihan. Jadi di sini peta tersebut mampu untuk memahami semua yang dibaca meskipun Yugen tidak mampu untuk mencernanya. Sublevel dan tuannya, paling-paling tuan rumah memiliki hak untuk memilih secara bebas setelah produk disegel, setelah secara pasif melihat iblis sebelumnya.
Memasuki produk kekuatan iblis yang disegel dapat digunakan oleh tuan rumah untuk mengolah tangki. Di sini, iblis yang ia bunuh, maka iblis itu akan disegel oleh peta bintang yang dimiliki oleh Yugen. Dan Yugen mampu untuk melakukan apapun dengan peta bintang tersebut, bahkan membuat roh tersebut menjadi kekuatan Yugen. Di sini sebelumnya, Yugen telah menyegel kekuatan dari ikan yang ada di gentong di depan rumah Yugen. Ikan mandarin hijau menguraikan kekuatan spiritual untuk membantu meningkatkan budidaya. Tingkat level saat ini, level masuk pertama kali, yakni 9, si dan alam darah telah ditingkatkan. Nampak peta bintang pun memikirkan hal yang sama, yakni bahwasanya Yugen telah meningkat. Dan saat ini sudah berada di level ke-9. Tapi saat ini Yugen pun tidak mengerti apa yang dilakukan oleh peta bintangnya. Ia pun berkata, "Oh, tiba-tiba saya merasakan kekuatan yang kuat di seluruh tubuh saya. Saya dianggap sebagai produk," ucap dari Yugen kepadanya sendiri. Sambil kencing, Yugen pun bingung memikirkan kekuatannya yang kemudian bisa meningkat begitu cepat. Bahkan ketika dia tidak bisa membaca gulungannya. Tapi peta bintangnya mampu untuk membacanya secara bertahap dan mampu untuk meningkatkan kekuatannya. Ia pun lantas tersenyum dan tertawa terbahak-bahak, dan kali ini karena dia sudah mencapai peringkat 9. Hahaha, guide ini tidak hanya dapat memahami latihan tetapi juga menyerap kekuatan spiritual monster untuk meningkatkan kultivasinya sendiri, ucap dari Yugen tertawa dingin. Ketika kekuatannya sudah meningkat di sini, kelihatannya Yugen mampu untuk mengendalikan kekuatannya. Meskipun tidak seluruhnya. Saat Yugen asik-asik membuang air kecil, tak lama kemudian di sini hantu burik telah tiba untuk memangsa Yugen dari belakang. Wow, kelihatannya sangat menarik, pikir sang hantu tersebut. Harus mengalahkannya hari ini, ucapnya. Karena sang hantu itu tidak bisa menghabisi Yugen sebelumnya, maka ini adalah kesempatan yang menarik bagi hantu untuk menghabisi Yugen. Aku akan mulai dengan boarding kecilku, ucapnya. Ia pun bersiap untuk mengarahkan senjatanya ke arah Yugen. Tapi di sini nampaknya Yugen pun mengetahui bahwasanya di belakangnya ada musuh. Ia pun menoleh dan berkata, "Indra sepertinya diasah juga. Mengapa begitu dingin di belakang?" ucap dari Yugen menyadari kekuatan musuh. Tak lama kemudian di sini Yugen pun menoleh. Ia pun mengeluarkan kencingnya ke arah lain. Tak disangka kencing tersebut mengenai si hantu tersebut. Dan kelihatan di sini hantu tersebut sangat bingung karena bisa dikencingi oleh Yugen. "Woi, apa yang kamu lakukan?" ucap si hantu kepada Yugen. Si hantu pun marah kepada Yugen karena ia dikencingi padahal dia mau dihabisi oleh si hantu. Yugen pun nampak bingung, hantu juga bingung melihat saling tatap-tatapan. Tak lama kemudian Yugen pun menyadari bahwasanya itu adalah hantu burik. Ia pun tercengang dan berkata, "Wajah putih dan gigi hijau, bulu merah, kaki tidak menyentuh tanah dan ekor panjang," ucap dari Yugen yang saat ini ketakutan. Si hantu pun marah dan ia pun berkata, "Bajigur, aku akan menyodotmu sampai kering," ucap si hantu kepada Yugen. Saat ini Yugen pun ingin kabur dan bagaimana bisa si hantu bisa masuk ke sana. "Sialan, itu hantu Yui, bos, ayolah tolong saya," ucap dari Yugen ingin berlari. Tapi tampaknya hantu tersebut siap untuk menyerang Yugen. "Berteriak semakin keras, Anda berteriak semakin bersemangat saya," ucap dari si hantu kepada Yugen. Yang si penuh ketakutan tidak memiliki rasa, ucap dari hantu bahwasanya orang yang ketakutan tidak akan memiliki rasa apapun. Ketika hantu tersebut siap untuk menghabisi Yugen, Yugen pun menatapnya dan berkata, "Apakah kamu?" ucap dari Yugen. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di chapter selanjutnya di Istriku Yang Aneh.